Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Perwita. Saya merupakan dosen program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman. Nah, berikut merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKT-PT yang akan saya sampaikan mengenai bidang pengajaran. Sebelum saya masuk ke salah satu mata kuliah yang akan saya jabarkan, yaitu ekonomi mikro, sebelumnya saya ingin menyampaikan mata kuliah apa saja yang pernah saya ampu. Di sini ada 3 kelompok mata kuliah, yaitu mata kuliah pendidikan, kemudian mata kuliah ekonomi, dan juga ada kelas internasional. Saya merupakan lulusan pendidikan ekonomi. Jadi, saya tidak hanya mengampu mata kuliah pendidikan, tetapi juga mengampu mata kuliah ekonomi. Berikut ini merupakan mata kuliah pendidikan yang pernah saya ampu. Selanjutnya, terkait kegiatan DIA, yang pertama ada delivery, kemudian interaction, dan yang terakhir ada assessment. Saya akan menjelaskan untuk kegiatan delivery pada proses pembelajaran di kelas saya. Untuk pertemuan pertama, biasanya saya akan menyampaikan kontrak pembelajaran dan juga rencana pembelajaran semester. Nah, untuk kontrak pembelajaran maupun rencana pembelajaran semester harus disetujui di antara kedua belah pihak, tentu saja antara dosen dan juga mahasiswa. Kemudian bentuk perkuliahan, nah ada hybrid learning, yaitu dosen mengajar di dalam kelas tatap muka, sekaligus mengajar mahasiswa secara online. Jadi ada mahasiswa yang belajar di kelas dan juga ada mahasiswa yang belajar di room Zoom maupun Google Meet. Kemudian ada juga pembelajaran asinkronus. Nah, biasanya saya hanya melakukan pembelajaran asinkronus itu 1 kali dalam 7 kali pembelajaran. Jadi untuk setiap mata kuliah yang saya ampu itu merupakan mata kuliah team teaching, biasanya untuk before meet atau after meet. Jadi pembagian pertemuannya adalah 7 kali pertemuan before meet dan juga 7 kali pertemuan after meet. Nah, dari 7 kali pertemuan itu, saya biasanya menggunakan kesempatan asinkronus itu hanya 1 kali. Kemudian untuk metode pembelajaran yang biasa saya lakukan, itu yang pertama ada metode ceramah. Ini biasanya untuk materi-materi teori maupun materi dengan kelas besar. Kemudian yang kedua ada integrated video based learning. Nah, ini saya membuat penelitian terkait integrated video based learning pada tahun 2021 ini. Dan hasilnya sangat bagus. Ternyata dengan metode integrated video based learning dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Kemudian ada discovery learning, dan selanjutnya ada case-based learning. Nah, ini untuk setiap mata kuliah yang saya ajar itu biasanya saya sertakan case-based learning. Kemudian ada project-based learning. Nah, untuk project-based learning ini biasanya saya gunakan untuk mata kuliah manajemen pendidikan. Kemudian metode kontekstual. Jadi setiap materi yang dipelajari oleh mahasiswa itu harus diberikan contoh-contoh real sehingga mahasiswa lebih dapat memahami materi yang diberikan. Kemudian ada focus group discussion.
dan juga ada group presentation. Selanjutnya media yang saya gunakan ada laptop, kemudian LCD proyektor, kemudian gadget atau HP ya. Selanjutnya ada LDRU. Nah, LDRU ini merupakan e-learning yang dimiliki dan juga dikembangkan oleh Universitas Jenderal Sudirman. Kemudian ada Google Classroom. Nah, saya selain menggunakan LDRU, saya juga menggunakan Google Classroom. Jadi ketika sewaktu-waktu LDRU itu down, saya bisa langsung beralih ke Google Classroom. Jadi tidak mengganggu proses perkuliahan. Kemudian menggunakan video conference Zoom ataupun Google Meet. Kemudian untuk kegiatan yang kedua yaitu interaction. Interaction yang pertama ada kegiatan apersepsi. Nah, untuk pertama kali mulai perkuliahan, saya biasanya mengucapkan salam, kemudian mengajak untuk berdoa bersama supaya perkuliahan dapat berjalan dengan lancar dan juga materi yang kita pelajari dapat kita serap dengan baik. Kemudian mengecek kehadiran mahasiswa. Nah, ini seringkali mahasiswa itu lupa untuk presensi di LDRU. Jadi saya biasanya mengingatkan mahasiswa untuk presensi terlebih dahulu sebelum link presensi ditutup oleh sistem. Kemudian memberikan motivasi terkait materi yang akan dipelajari. Selanjutnya ada pretest ataupun refresh dari materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Selanjutnya ada pemaparan materi. Nah, pemaparan materi ini tadi menggunakan berbagai macam metode yang sudah saya sebutkan pada bagian delivery ya. Dan metode yang saya gunakan itu tentu saja disesuaikan dengan materi atau mata kuliah yang akan diajarkan, kemudian juga disesuaikan dengan karakteristik dari peserta didik. Bahkan untuk mata kuliah yang sama tetapi beda materi, saya terkadang menggunakan metode yang berbeda pula, karena seringkali beda materi itu beda metode yang digunakan, karena karakteristik dari setiap materi itu sendiri seringkali juga berbeda. Kemudian ada diskusi dan juga tanya jawab. Dan yang terakhir yaitu penutup. Nah, untuk penutup ini saya biasanya menggunakan post test untuk menilai kemampuan akhir mahasiswa, apakah materi yang sudah dipelajari itu dapat diserap dengan baik oleh mahasiswa, kemudian mereview dan merangkum atau menyimpulkan materi. Selanjutnya untuk kegiatan yang terakhir yaitu assessment. Yang pertama saya menerapkan adanya poin keaktifan. Nah, poin keaktifan ini diperoleh oleh mahasiswa ketika mahasiswa aktif bertanya ataupun menjawab pertanyaan dari dosen. Kemudian ada achievement card. Nah, ini biasanya saya gunakan ketika perkuliahan tatap muka. Jadi saya membuat sejenis kartu prestasi yang akan saya berikan kepada mahasiswa ketika mahasiswa aktif dalam bertanya, kemudian menjawab maupun berdiskusi. Nah, dalam achievement card itu saya sertakan tanda tangan saya sehingga tidak dapat dipalsu oleh mahasiswa. Kemudian untuk poin keaktifan maupun achievement card itu dapat digunakan untuk menambah nilai. Selanjutnya ada penilaian kehadiran. Untuk penilaian kehadiran itu tentu saja akan berbeda antara mahasiswa yang selalu hadir
dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak hadir kemudian juga tanpa keterangan. Di sini saya menerapkan sistem keadilan kepada mahasiswa ya. Jadi untuk mahasiswa yang aktif, kemudian rajin dalam kehadiran perkuliahan, akan mendapatkan penilaian kehadiran yang lebih tinggi daripada mahasiswa yang, maaf misalnya, sering membolos. Kemudian ada penilaian UTS maupun penilaian UAS. Selanjutnya ada juga penilaian kuis maupun penilaian tugas. Kemudian saya juga menggunakan evaluasi berbasis Android seperti Kahoot dan Quizizz. Karena mahasiswa sekarang itu biasanya lebih menyukai evaluasi-evaluasi berbasis Android seperti ini. Kemudian yang terakhir ada asesmen kelompok. Nah, asesmen kelompok ini biasanya diperoleh dari hasil group presentation. Demikian penjelasan mengenai DIE di dalam proses pembelajaran di kelas saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Ekonomi Mikro 1. Berikut merupakan RPS dari mata kuliah Ekonomi Mikro 1. Selanjutnya ada CPMK atau Capaian Pembelajaran Mata Kuliah. Yang pertama, CPMK 1 mampu menerapkan konsep dan dasar ekonomi mikro dalam pemecahan masalah-masalah ekonomi tertentu. Selanjutnya, CPMK 2 mampu memberikan pengetahuan, kemampuan, serta wawasan yang diperlukan dalam proses analisis, perencanaan, dan implementasi ekonomi mikro dalam kegiatan perekonomian. Selanjutnya, deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah Ekonomi Mikro 1 mempelajari variabel-variabel ekonomi dalam lingkup yang lebih kecil atau sempit, serta memberikan pemahaman tentang masalah ekonomi dan bisnis secara teoritis maupun kuantitatif dalam skala mikro. Beberapa konsep dasar ekonomi mikro seperti ilmu ekonomi, teori permintaan, teori penawaran, elastisitas, teori tingkah laku konsumen, teori produksi, teori biaya produksi, dan memaksimumkan laba akan dipelajari, sehingga mahasiswa mampu memecahkan masalah-masalah ekonomi dan bisnis. Kemudian untuk daftar referensi, ada daftar referensi utama dan juga daftar referensi pendukung. Untuk daftar referensi pertama, saya menggunakan buku pengantar ilmu ekonomi karangan Pratama Raharja dan Mandala Manurung. Kemudian yang kedua, buku pengantar ekonomi mikro karangan Sudiono Rekso Prayitno. Selanjutnya, buku Principles of Economics pengantar ekonomi mikro karangan Gregory Mankiw. Selanjutnya, buku pengantar ekonomika mikro pengarang Suparmoko. Dan yang terakhir, mikroekonomi teori pengantar edisi ketiga karangan Sadono Sukirno. Selanjutnya untuk pendukung, saya menggunakan buku pengantar ekonomi makro dan mikro karangan Nopirin. Dan selanjutnya ada buku dari Iskandar Putong, yaitu pengantar ekonomi mikro dan makro. Saya akan menggunakan pertemuan ke-13, yaitu dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan biaya produksi jangka pendek. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan biaya produksi jangka panjang. Untuk materinya ada biaya produksi jangka pendek dan juga biaya produksi jangka panjang. Kemudian untuk bentuk perkuliahan,
saya akan menggunakan bentuk perkuliahan online melalui Google Meet. Kemudian metode perkuliahan yang akan saya gunakan yaitu metode ceramah, kemudian case-based learning, kemudian pembelajaran kontekstual, dan juga ada discussion dan juga tanya jawab. Kemudian kegiatan mahasiswa, yang pertama mendengarkan secara aktif, kemudian memecahkan kasus sesuai dengan materi yang disampaikan, dan yang terakhir ada diskusi dan juga tanya jawab. Kemudian untuk kriteria penilaian, yang pertama ada ketepatan dan penguasaan materi serta pemecahan kasus. Selanjutnya, kemampuan mengkomunikasikan materi dan keaktifan di kelas. Selanjutnya ada kemampuan berkontribusi dalam diskusi dan menjawab pertanyaan. Nah, untuk bentuk penilaiannya ada tanya jawab dan juga evaluasi berbasis Android. Selanjutnya, untuk penilaian, ketepatan dalam menjelaskan mengenai biaya produksi. Selanjutnya, mampu menanggapi dengan baik kasus yang dibahas. Dan yang terakhir, mampu berkontribusi menjawab pertanyaan, baik berkaitan dengan materi maupun kasus yang telah dibahas. Selanjutnya, saya akan menyampaikan atau memberikan cuplikan pembelajaran di kelas real yang saya lakukan. Berikut cuplikannya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, hari ini kita pertemuan ke-13 ya, jadi melanjutkan sesi pertemuan minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang biaya produksi, dan yang sudah kita bahas di minggu kemarin yaitu konsep biaya produksi. Hari ini kita akan membahas biaya produksi jangka pendek dan juga biaya produksi jangka panjang. Sebelumnya saya ingin tanya ke teman-teman, apakah semuanya sudah presensi melalui Eldiru? Sudah, Bu. Ya, jadi jangan lupa untuk presensi sebelum link presensi ditutup oleh sistem. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama supaya pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan sinyal ya biasanya. Kemudian juga materi yang kita pelajari hari ini dapat terserap dengan baik. Baiklah, berdoa kita mulai. Ya, berdoa selesai. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi minggu kemarin ya. Saya ingin tahu apakah teman-teman masih ingat dengan konsep biaya yang sudah kita pelajari di minggu kemarin. Jadi asumsi dari konsep biaya yang kemarin sudah kita pelajari ada di pasar persaingan sempurna, kemudian faktor produksi atau input yang digunakan yaitu barang modal dan tenaga kerja. Selanjutnya ada biaya eksplisit dan juga biaya implisit. Silahkan teman-teman memberikan contoh real dari biaya eksplisit untuk pertanyaan pertama dari saya. Silahkan raise hand bagi yang ingin menjawab. Ya, saya lihat dulu. Ada Amanda. Ya, silahkan Amanda. Baik, Ibu, terima kasih. Saya akan menjawab contoh dari biaya eksplisit. Biaya eksplisit itu biaya bisa karena biaya pembelian bahan baku, biaya untuk membayar jenis tenaga kerja, sama biaya untuk angkut hasil produksi. Iya. Kemudian
ada yang ingin saya tanyakan kepada Amanda. Kenapa biaya listrik ya itu disebut biaya eksplisit, Amanda? Karena itu kan biaya eksplisit itu kan biaya yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan saat ingin memperoleh atau menghasilkan sesuatu. Nah, listrik itu kan buat kayak menghidupkan mesinnya gitu Bu. Jadi mesin itu kan bisa menghasilkan sesuatu. Nah, mesin itu bisa menghasilkan sesuatu karena adanya listrik. Jadi biaya listrik itu termasuk dengan biaya eksplisit. Gitu Bu. Oke, baiklah, terima kasih Amanda atas jawabannya. Jadi biaya eksplisit itu biaya yang terlihat. Kemudian ada biaya implisit. Kalau biaya implisit itu biaya yang tidak terlihat. Nah, di sini ada contoh biaya kesempatan atau opportunity cost dan juga biaya barang modal. Materi berikutnya ya. Jadi ini hanya merefresh pengetahuan teman-teman karena kemarin kita sebenarnya sudah belajar ini ya. Kenapa sih kita harus belajar tentang teori biaya? Ada yang masih ingat? Oke, Wiwin lagi. Silahkan Wiwin. Menurut saya ya untuk belajar biaya ini sangat penting ya Bu. Karena apa? Karena kita ketika memulai usaha, ketika kita tidak mempunyai dasarnya biayanya itu nanti buat apa, usaha tersebut kemungkinan tidak akan berjalan dengan lama atau pasti waktunya enggak lama gitu. Karena biaya ini kan merupakan faktor terpenting untuk kita menentukan biaya tenaga kerjanya, biaya untuk nanti bahan mentahnya bagaimana. Ketika kita langsung, lah ini semua aja segini-segini, pasti keuangannya juga tidak akan teratur secara merata gitu. Kalau misalnya kita tidak mempelajari teori biaya secara teliti gitu Bu. Pemasukan pasti akan itu. Baiklah, terima kasih Wiwin atas jawabannya. Jadi, kenapa kita harus belajar biaya produksi? Tentu saja misal nih, contoh kalau di Purwokerto itu kan banyak yang menjadi pengusaha mendoan. Nah, untuk menjadi pengusaha mendoan itu kan tidak hanya serta-merta yang penting bisa goreng mendoan kayak gitu kan ya. Tapi kita harus tahu biaya apa saja nih, komponen-komponen biaya apa saja yang harus kita keluarkan untuk berproduksi. Jadi untuk menjadi seorang pengusaha yang baik, kita harus tahu biaya produksi yang harus kita keluarkan. Kemudian nantinya dengan kita tahu biaya produksi yang harus kita keluarkan itu apa saja, kita bisa tahu berapa harga jual dari mendoan yang akan kita pasarkan. Kemudian ada biaya tenaga kerja. Jadi biaya tenaga kerja kemarin sudah kita bahas ya, biaya tenaga kerja itu dihitung per orang dan juga per satuan waktu. Kemudian upah tenaga kerja itu masuk ke dalam biaya eksplisit dan dinotasikan dengan wage atau W ya. Selanjutnya ada biaya tetap dan juga biaya variabel. Masih ingat bedanya biaya tetap dan biaya variabel? Silakan raise hand bagi yang ingin menjawab. Apriyati, silakan Apriyati. Baik Ibu, terima kasih. Kalau biaya tetap itu besarannya tergantung pada jumlah, tidak tergantung pada jumlah produksi. Kalau biaya variabel jumlahnya bergantung dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Terima kasih, Bu. Oke, baiklah. Terima kasih atas jawabannya, Apriyati. Nah, pembelajaran kita di minggu ini, kita masuk pada biaya produksi jangka pendek. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas tentang konsep biaya produksi. Jadi minggu ini kita akan membahas biaya produksi jangka pendek dan juga biaya produksi jangka panjang. Masih ingat ya, kemarin di pertemuan sebelumnya, jadi 2 minggu yang lalu, kita sudah membahas teori produksi. Dalam teori produksi itu ada produksi jangka pendek dan juga jangka panjang. Begitu juga ketika kita akan belajar teori biaya produksi, nah kita akan membahas ada biaya produksi jangka pendek dan juga biaya produksi jangka panjang. Jadi dalam biaya produksi jangka pendek,
itu ada faktor produksi tetap yang menimbulkan biaya tetap, yaitu biaya produksi yang besarnya tidak tergantung pada tingkat produksi. Silahkan berikan contoh dari biaya tetap. Yuk, raise hand bagi yang ingin menjawab. Elia, silahkan Elia. Menurut saya kalau biaya tetap itu kayak gaji, Bu. Itu. Kenapa gaji masuk ke biaya tetap, Elia? Kalau misalnya gaji buat karyawan itu kan kayak setiap bulan jumlahnya pasti sudah tetap gitu, Bu, dan nggak bisa berubah-ubah gitu, Bu. Oke, baiklah, terima kasih atas jawabannya, Elia. Selanjutnya, mungkin ada yang lainnya yang ingin memberikan contoh? Saharani, ya silahkan Saharani. Contohnya kayak sewa gedung gitu, Bu. Soalnya sewa gedung kan sekali sewa buat berapa tahun gitu, Bu. Tapi kita tetap membayarnya gitu, Bu. Oke, baiklah. Jadi sewa gedung itu ketika dipakai untuk berproduksi maupun tidak dipakai untuk berproduksi, perusahaan harus tetap membayar biaya sewa gedung. Terus selanjutnya kita akan membahas kurva biaya total, biaya tetap, dan biaya variabel. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu terkait kurva. Ada biaya tetap. Kenapa biaya tetap itu horizontal? Ada yang tahu kenapa? Untuk garis yang warna merah nih. Ini merupakan garis untuk fixed cost atau biaya tetap. Kenapa horizontal lurus, kemudian tidak dimulai dari titik origin? Ada yang bisa menjawab? Jasmine, ya silahkan Jasmine. Karena biaya tetap itu tidak dipengaruhi oleh total produksi, Bu. Jadi mau seberapa banyak produksinya, biayanya tetap segitu. Iya, betul sekali Jasmine. Jadi mau berproduksi sejumlah 10 unit maupun 1000 unit, biaya yang harus dibayarkan, biaya tetap yang harus dibayarkan itu jumlahnya sama. Oke, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Ada biaya rata-rata. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 1 unit output. Jadi 1 unit output ya. Besarnya biaya rata-rata adalah biaya total dibagi jumlah output. Nah, ini rumusnya. AC sama dengan total cost dibagi quantity. Atau total fixed cost ditambah total variable cost dibagi quantity. Sehingga hasil akhir ini ya, jadi AC itu diperoleh dari AFC ditambah AVC. Ini rumus akhir dari AC. Selanjutnya kita ke kurva biaya rata-rata. Yang akan kita bahas pertama itu terkait AFC. Nah, ini seringkali mahasiswa itu salah menyebutkan antara AFC sama AVC. Terjadi kebingungan antara fixed cost dan variabel ya. Mungkin karena penyebutannya itu mirip ya, AFC dan juga AVC. Jadi teman-teman harus hati-hati nih ketika menyebutkan AFC dan juga AVC. Yang akan kita bahas pertama itu terkait AFC ya. AFC. AFC terus menurun bila produksi ditambah. AFC tidak pernah menyentuh sumbu horizontal dan AFC tidak pernah negatif.